Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai boson Higgs untuk memenuhi penugasan UAS pada mata kuliah Fisika Partikel. Yaitu saya sendiri Fitra Niska, ada Waliso Amalia, ada Imelda Putri, Rafisa, Zuyina, Asrid, Nora, dan juga Isa. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih boson Higgs itu. Next. Nah, dalam kerangka model standar fisika partikel, boson Higgs merupakan eksitasi kuantum dari medan Higgs, yaitu medan skalar yang bersifat nonol di vakum dan juga mengisi seluruh ruang dan waktu. Nah, keberadaan medan tersebut memungkinkan terjadinya mekanisme Higgs, yaitu proses spontan pemutusan simetri elektrolemah atau bisa disebut spontaneous symmetry breaking, yang menyebabkan partikel-partikel elementer memperoleh massa. Nah, secara khusus, pada partikel fermion seperti elektron dan juga quark mendapatkan massa melalui kopling Yukawa em, dengan medan Higgs. Nah, sementara pada boson vektor W dan juga Z memperoleh massa akibat interaksi langsung dengan medan tersebut. Nah, tanpa mekanisme ini, partikel elementer akan bermassa nol sehingga tidak mungkin terbentuk struktur terikat seperti atom, molekul, hingga sistem astrofisika seperti bintang. Nah, dengan demikian boson Higgs bukan sekedar partikel tambahan, melainkan bukti eksperimental dari struktur simetri fundamental alam. Next. Nah, penemuan boson Higgs ini merupakan puncak dari upaya panjang dalam fisika eksperimental untuk memverifikasi mekanisme pemberian massa yang diprediksi oleh model standar fisika. Nah, secara teoritis, sejak tahun 1964, mekanisme Higgs ini menunjukkan bahwa keberadaan medan skalar dengan nilai harapan vakum tak nol akan menghasilkan massa efektif efektif bagi boson vektor dan juga fermion. Namun, karena boson Higgs ini bersifat sangat tidak stabil dengan waktu hidup yang sangat singkat, yaitu sekitar 10⁻²² second, partikel ini tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus diidentifikasi melalui kanal peluruhannya. Nah, kondisi eksperimen yang dibutuhkan untuk menghasilkan boson Higgs ini menuntut energi tumbukan yang sangat tinggi, yang baru dapat dicapai oleh LHC, yaitu Large Hadron Collider di CERN. Nah, LHC ini mempercepat proton hingga energi ekstrim yang memungkinkan munculnya fluktuasi kuantum berupa boson Higgs. Nah, produk peluruhan Higgs ini seperti pasangan foton atau pasangan boson kemudian dianalisis menggunakan detektor presisi tinggi pada eksperimen Atlas dan juga CMS. Nah, pada tanggal 4 Juli 2012, kedua kolaborasi dari Atlas dan CMS tadi melaporkan observasi partikel baru dengan massa sekitar 125 giga elektron volt per sekuadrat dan signifikansi statistik lebih dari 5 sigma yang memenuhi kriteria penemuan dalam fisika partikel. Nah, karakteristik kuantum, kanal peluruhan, serta produksinya konsisten dengan prediksi boson Higgs dalam model standar fisika. Nah, pertemuan ini tidak hanya mengonfirmasi validitas mekanisme Higgs, tetapi juga menandai keberhasilan besar kolaborasi internasional dan teknologi akselerator modern sekaligus membuka peluang untuk menguji batasan model standar fisika di luar kerangka tersebut. Next. Setelah penemuannya dikonfirmasi secara eksperimen, boson Higgs justru menjadi sangat populer di luar dunia sains dengan sebutan partikel Tuhan. Nah, istilah tersebut sebenarnya sering menimbulkan kesalahpahaman karena asal usulnya bukan dari fisika, melainkan dari judul buku yang ditulis oleh Leon Lederman pada tahun 1993 yang berjudul The God Particle.
yang awalnya istilahnya itu yaitu Gadem particle sebagai ungkapan frustasi karena partikel ini sangat sulit ditemukan. Namun demi alasan penerbitan, judul tersebut disederhanakan menjadi God particle dan sejak itulah istilah ini melekat di masyarakat. Nah, disinilah pentingnya membedakan antara mitos dan juga fakta ilmiah. Mitosnya, boson Higgs ini sering dianggap sebagai partikel Tuhan dalam arti religius, yaitu seolah-olah boson Higgs ini adalah sumber penciptaan alam semesta. Faktanya, sebutan tersebut hanyalah metafora populer, bukan konsep ilmiah dalam fisika. Boson Higgs tidak menjelaskan asal-usul alam semesta maupun entitas teologis, melainkan menjelaskan satu hal yang sangat spesifik, yaitu bagaimana partikel elementer memperoleh massa melalui interaksinya dengan medan Higgs. Dengan kata lain, realitas ilmiahnya jauh lebih sederhana namun sangat fundamental. Boson Higgs ini membantu kita memahami mengapa partikel memiliki massa, bukan mengapa alam semesta diciptakan. Memahami perbedaan tadi sangatlah penting agar sains tidak disalahartikan, sekaligus menunjukkan bagaimana bahasa populer kadang dapat membentuk persepsi yang keliru terhadap konsep fisika yang sebenarnya sangat rasional dan juga terukur. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sejarah dan teori dari awalnya Higgs. Nah, jadi yang pertama yaitu ada model standar fisika partikel atau struktur dasarnya. Jadi untuk struktur dasar dari fisika partikel itu sendiri itu ada bangunan elegan dari fisika modern. Jadi ada tiga pilar utama, yaitu ada partikel materi, fermion, ada partikel pembawa, dan ada medan Higgs. Nah, untuk partikel materi sendiri ada 6 quark, up, down, charm, strange, top and bottom. Lalu ada 6 lepton. Nah, untuk partikel pembawa gaya itu ada proton, W plus, W min, Z pangkat 0, dan 8 gluon. Nah, untuk medan Higgs itu bukan bagian asli dari model standar dan ditambahkan kemudian untuk menyelesaikan masalah massa. Next. Nah, jadi ini merupakan paradok besar atau masalah dari massa ya. Kenapa partikel mempunyai massa? Jadi uh, ada dua hal, yaitu ada fakta eksperimental dan teori quantum yang sempurna. Jadi fakta eksperimentalnya itu ada tiga, ada W boson, ada Z boson, dan ada elektron. Nah, untuk teorinya sendiri berdasarkan prinsip invariansi, Gauss lokal dan konsekuensi matematis. Nah, untuk contohnya itu ada foton elektromagnetik yang benar tak bermassa. Jadi, lalu, next. Nah, dari teori sebelumnya muncullah masalah bagaimana W per Z bisa masif jika teori mensyaratkan mereka tak bermassa. Jadi muncullah beberapa masalah. Nah, ada tiga masalah teknis yang tak terpecahkan. Jadi ini merupakan ya semacam rintangan matematis yang menghalangi, yaitu ada yang pertama ada renormalibilitas dan pelanggaran unitaritas. Selanjutnya ada komponen longitudinal dan problematik. Nah, uh, untuk yang pertama yaitu perhitungan menghasilkan divergensi tak hingga, lalu tak bisa dibuang dengan renormalisasi standar. Nah, untuk yang selanjutnya ada pelanggaran unitaritas, yaitu probabilitas tumbukan melampaui satu pada energi yang tinggi. Selanjutnya melanggar prinsip dasar mekanika kuantum. Lalu yang terakhir ada komponen longitudinal problematik. Eh, ada boson vektor masif punya 3 derajat kebebasan. 2 transversal dan 1 longitudinal. Yang terakhir ada komponen longitudinal menyebabkan masalah matematis. Nah, untuk 3 masalah tak terpecahkan ini terdapat pada tahun 1963. Ya, jadi untuk teori elektrolemah itu macet total. Next. Nah, pada tahun
1964 merupakan tahun keajaiban. Jadi ada 3 ide inti yang dibagikan. Yang pertama, vakum tidak kosong. Yang kedua, vakum diisi oleh medan skalar. Dan yang ketiga, medan ini memiliki nilai harap vakum. Yang keempat, ada partikel memperoleh massa melalui interaksi dengan medan ini. Dengan menggunakan analogi seperti berjalan melalui air. Jadi yang pertama ada partikel ringan dan ada partikel berat. Nah, untuk partikel ringan itu jadi berjalannya kan mudah. Nah, untuk partikel berat itu berjalan menjadi sulit karena lebih banyak interaksinya. Next. Selanjutnya medan Higgs. Alam semesta tidak hanya terdiri dari partikel tetapi juga medan yang memenuhi seluruh ruang. Salah satu medan terpenting adalah medan Higgs yang berperan besar dalam menjelaskan mengapa benda dan partikel mempunyai massa. Lalu apa itu medan Higgs? Jadi medan Higgs sendiri merupakan medan tak kasat mata yang mengisi seluruh ruang di alam semesta walaupun tidak bisa dilihat ataupun disentuh. Medan ini selalu ada di mana-mana, bahkan di ruang hampa. Pada awal alam semesta, semua partikel tidak memiliki massa. Ketika alam semesta mendingin, medan Higgs mulai aktif melalui proses yang disebut spontaneous symmetry breaking, sehingga medan ini memiliki nilai tetap di seluruh ruangan. Sejak saat itu, setiap partikel yang bergerak akan berinteraksi dengan medan Higgs. Semakin kuat interaksinya, semakin besar hambatan yang dialami, sehingga partikel tampak memiliki massa yang lebih besar. Sebaliknya, partikel yang berinteraksi lemah memiliki massa yang sangat kecil. Gambar pada slide tersebut menunjukkan bahwa bagaimana partikel bergerak di dalam medan Higgs. Kisi-kisi melambangkan medan yang terus mengisi ruang, sedangkan bola-bola menunjukkan partikel. Perbedaan ukuran bola menunjukkan perbedaan kuat tidaknya interaksi suatu partikel dengan medan Higgs. Getaran kecil dari medan ini kemudian muncul sebagai partikel yang disebut sebagai boson Higgs, yang menjadi bukti bahwa medan Higgs benar-benar ada. Lalu bagaimana medan Higgs bekerja? Jadi, medan Higgs ini menjelaskan dan berperan sangat awal dalam sejarah alam semesta, sekitar 10 pangkat minus 12 detik setelah Big Bang. Pada saat itu, alam semesta sudah mulai mendingin dari kondisi yang sangat panas. Pada gambar tersebut terlihat bahwa lini massa alam semesta yang terus berkembang dari titik terang yang melambangkan Big Bang. Fase awal yang sempit dan terang menunjukkan alam semesta yang masih sangat panas dan padat. Ketika suhu menurun, terjadi peristiwa pemutusan simetri elektrolemah. Pada fase ini, medan Higgs menjadi aktif, memiliki nilai tetap di seluruh ruang, dan mulai berinteraksi dengan partikel-partikel dasar. Interaksi ini membuat partikel untuk pertama kalinya menjadi massa, sehingga memungkinkan terbentuknya materi dan struktur alam semesta. Selanjutnya, analogi medan Higgs, di mana pada slide ini kita menggunakan analogi sederhana untuk memahami medan Higgs. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan kerumunan orang yang sedang berjalan di jalan penyeberangan. Kerumunan ini dianalogikan sebagai medan Higgs. Orang yang berjalan sendirian tanpa banyak gangguan dapat melewati kerumunan dengan cepat. Hal ini seperti partikel yang hampir tidak berinteraksi dengan medan Higgs, sehingga masanya sangat kecil dan bisa bergerak dengan mudah. Sementara itu, jika seseorang menjadi pusat perhatian dan dikerumuni banyak orang, gerakannya akan melambat dan terasa lebih berat. Hal tersebut dianalogikan dengan partikel yang berinteraksi kuat dengan medan Higgs, sehingga memiliki massa yang besar. Jadi, gambar ini membantu kita membayangkan bahwa massa pada partikel muncul karena adanya sebuah hambatan saat bergerak melalui medan Higgs, bukan karena partikel itu berat sejak awal. Selanjutnya, medan Higgs versus boson Higgs, di mana
Medan Higgs dan boson Higgs sering dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Medan Higgs ini merupakan sesuatu yang selalu ada dan mengisi seluruh ruang, seperti latar belakang alam semesta. Nah, perhatikan pada gambar mangkuk di slide tersebut. Bola di atas menunjukkan kondisi yang belum stabil. Saat bola menggelinding ke bawah, hal itu menggambarkan proses pemutusan simetri menuju keadaan yang lebih stabil. Boson Higgs sendiri merupakan getaran kecil pada medan Higgs. Jadi, kalau medan Higgs itu medannya, maka boson Higgs merupakan gelombang kecilnya. Boson Higgs inilah yang bisa dideteksi dalam eksperimen dan menjadi bukti bahwa medan Higgs benar-benar ada. Nah, selanjutnya bagaimana partikel mendapatkan massa? Next. Medan Higgs dan sumber masanya. Medan Higgs adalah medan energi yang memenuhi seluruh alam semesta. Partikel yang bergerak di dalamnya mengalami resistansi atau hambatan. Hambatan ini muncul sebagai massa interaksi kuat yang mengakibatkan resistansi besar sehingga masanya besar, atau interaksi lemah yang mengakibatkan hambatannya kecil sehingga masanya kecil. Medan Higgs itu kan medan yang memenuhi seluruh ruang, bahkan ketika tidak ada apa-apa. Ketika partikel bergerak di dalam medan ini, mereka mengalami semacam hambatan. Mirip seperti benda yang bergerak dalam fluida, hambatan ini yang kita sebut sebagai massa. Jadi, massa itu bukan berasal dari isi partikel, melainkan dari seberapa kuat partikel tersebut itu berinteraksi dengan medan Higgs. Jadi, massa itu bukan sesuatu yang dimiliki sejak awal, tetapi muncul dari interaksi dengan medan Higgs. Next. Lalu yang kedua itu kenapa foton tidak bermassa? Foton sama sekali tidak berinteraksi dengan medan Higgs. Foton atau partikel cahaya sama sekali tidak berinteraksi dengan medan Higgs karena tidak adanya interaksi. Foton itu tidak mengalami hambatan atau resistansi. Akibatnya, foton tidak memperoleh massa dari mekanisme Higgs. Karena massanya nol, foton itu bergerak pada kecepatan cahaya tanpa perlambatan. Inilah alasan fundamental kenapa cahaya selalu bergerak dengan sangat cepat dan tidak pernah memiliki massa dia, atau massless dalam teori standar. Next. Nah, kenapa sih W dan Z itu bermassa besar? Padahal boson W dan Z itu pembawa kaya lemah. Nah, mereka itu berinteraksi sangat kuat dengan medan Higgs sehingga menerima resistansi yang besar sehingga masanya itu sangat besar. Massa W itu 80 GeV dan massa Z itu 90 GeV. Perbedaan interaksinya, foton yang tidak berinteraksi itu memiliki massa 0. W dan Z yang berinteraksi kuat memiliki massa yang besar. Boson W dan Z itu pembawa kaya lemah. Berbeda dengan foton, kedua partikel ini berinteraksi sangat kuat di medan Higgs. Interaksi yang kuat ini memberikan semacam hambatan yang sangat besar pada pergerakannya. Resistansi besar tersebut diterjemahkan menjadi massa yang besar. Itulah sebabnya W dan Z memiliki massa tersebut. Dalam teori elektrolemah, foton W atau Z awalnya adalah bagian dari struktur yang sama. Tetapi karena perbedaan interaksi dengan Higgs, foton tetap massless, sementara W dan Z menjadi sangat berat. Next. Baik, selanjutnya teori dan matematis dasar. Next. Nah, di sini ada potensial Higgs atau Mexican head potensial, di mana dalam fisika partikel, potensial Higgs adalah gambaran bentuk energi yang menunjukkan di mana medan Higgs berada dan bagaimana ia berperilaku. Bentuk potensial ini sangat khas, dengan bagian tengah yang tinggi dan tidak stabil, serta bagian tepi atau bagian lembahnya yang lebih rendah dan stabil.
Jika kita visualisasikan eh, bentuk dari Mexican head potential ini seperti topi Meksiko. Lalu secara fisik ini berarti bahwa pada masa awal alam semesta ketika energi masih sangat tinggi, medan Higgs berada di puncak potensial tersebut. Sebuah kondisi yang rapuh dan mudah berubah, seperti bola yang diletakkan di puncak bukit. Ketika alam semesta mendingin, medan Higgs tidak lagi bertahan di posisi puncak yang tidak stabil itu, melainkan jatuh ke salah satu titik stabil di lembah potensial. Peristiwa inilah yang membuat medan Higgs memiliki nilai non-nol, bahkan ketika ruang tampak kosong atau pada ruang vakum. Nilai ini disebut dengan vacuum expectation value atau VEV. Dengan kata lain, ruang hampa sebenarnya tidak benar-benar kosong, karena selalu dipenuhi oleh nilai medan Higgs yang stabil. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada potentius symmetry breaking atau pecahnya simetri spontan, di mana eh, pada awalnya teori model standar menggambarkan alam semesta dengan simetri matematis yang sempurna. Jika simetri ini benar-benar dipertahankan, seharusnya semua partikel itu tidak memiliki massa. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa elektron bermassa, quark bermassa, bahkan boson W dan Z memiliki massa yang sangat besar. Karena itu, untuk menjelaskan fenomena ini, simetri yang sempurna tadi harus pecah. Nah, simetri pecah ketika medan Higgs yang awalnya berada di pusat simetri akhirnya memiliki satu titik tertentu di lembah potensial sebagai posisinya. Pemilihan akhirnya memilih satu titik tertentu di lembah potensial sebagai posisinya. Pemilihan ini setara secara simetris yang membuat simetri alam semesta tidak lagi sempurna. Nah, proses tersebut disebut dengan spontaneous symmetry breaking. Dampaknya pecahnya ini menyebabkan berbagai partikel memperoleh massa. Elektron, quark, dan boson W serta Z berinteraksi dengan medan Higgs sehingga mereka merasakan hambatan yang kemudian muncul sebagai massa. Sementara itu, untuk foton sendiri tidak berinteraksi dengan medan Higgs sehingga foton tetap tidak bermassa. Bisa di next. Nah, lalu selanjutnya itu munculnya boson Higgs. Nah, di sini hubungan antara fisika kuantum dan medan Higgs itu menjadi sangat penting. Setelah simetri pecah dan medan Higgs berada dalam kondisi stabil dengan nilai minimum tertentu, medan ini dapat bergetar di sekitar posisinya. Getaran kecil di medan inilah yang tampak sebagai partikel baru, yaitu boson Higgs. Analoginya yaitu seperti permukaan air yang tenang. Airnya sendiri itu merupakan medan Higgs, sedangkan riak kecil di permukaan air merupakan boson Higgs. Lalu setiap medan selalu memiliki partikel kuantanya sendiri, di mana medan elektromagnetik memiliki foton, medan gravitasi hipotesis memiliki graviton, dan medan Higgs memiliki boson Higgs. Oleh sebab itu, boson Higgs merupakan bukti langsung bahwa medan Higgs benar-benar ada dan berperan dalam memberikan massa pada partikel. Bisa di next. Kemudian selanjutnya adalah eksperimen pencarian Higgs. Next. Di mana yang pertama adalah LHC atau Large Hadron Collider, yaitu adalah akselerator partikel terbesar di dunia yang berada di CERN, Swiss, Prancis. Dan yang kedua adalah bisa mempercepat proton untuk mendekati kecepatan cahaya untuk ditumbuhkan. Dan yang terakhir adalah energi tinggi dari tumbukan itu memungkinkan munculnya partikel baru, termasuk Higgs boson. Next.
Kemudian yang selanjutnya adalah detektor Atlas dan CMS, dua detektor utama di LHC yang dirancang untuk mencari Higgs. Yang dimana yang pertama adalah Atlas, yaitu detektor umum berskala besar untuk berbagai eksperimen fisika partikel. Kemudian adalah CMS, di mana CMS adalah serupa dengan Atlas, namun dengan teknologi sensor dan juga magnet berbeda untuk verifikasi hasil. Di mana kedua detektor tersebut bekerja independen agar hasil penemuan Higgs dapat saling menguatkan. Next. Selanjutnya adalah cara mencari Higgs. Yang pertama adalah proton ditembakkan dan juga ditumbuhkan dengan energi sangat tinggi. Kemudian tumbukan menghasilkan berbagai partikel baru yang tidak stabil, yang dimana Higgs tidak terdeteksi langsung, akan tetapi yang diamati adalah produk peluruhannya, misalnya foton, lepton, atau boson lain. Dibandingkan dengan model standar pola peluruhan khas menjadi bukti keberadaan dari Higgs tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, Iza. Selanjutnya yaitu penemuan boson Higgs pada tahun 2012. Boson Higgs tidak dapat ditemukan dengan menemukannya di suatu tempat, melainkan harus diciptakan melalui tumbukan partikel. Setelah tercipta, ia bertransformasi atau meluruh menjadi partikel lain yang dapat dideteksi oleh detektor partikel. Para fisikawan mencari jejak partikel-partikel ini dalam data yang dikumpulkan oleh detektor. Tantangannya adalah partikel-partikel ini juga diproduksi dalam banyak proses lain. Ditambah muncul sekitar 1 bukan LHC. Setelah menganalisis statistik jumlah lengkap tersebut pada tahun 2012. Next. Selanjutnya adalah izin membacakan punya Angel karena terhalang jaringan, yang dimana adalah bagaimana fisikawan tahu itu boson Higgs. Pada Juli 4
Pada 4 Juli 2012, dua eksperimen besar LHC dan juga di LHC yaitu Atlas dan juga CMS secara resmi mengumumkan penemuan sebuah partikel baru dengan massa sekitar 125 giga elektron volt, di mana partikel ini memiliki karakteristik yang sangat sesuai dengan prediksi dari boson Higgs, di mana partikel yang telah lama diprediksi oleh teori model standar fisika partikel sejak tahun 1964 oleh Francois Englert dan Peter Higgs, di mana partikel ini tidak bermuatan listrik, berumur pendek, dan juga meluruh dengan cara yang seharusnya terjadi pada boson Higgs menurut teori. Untuk memastikan apakah itu benar-benar boson Higgs, para fisikawan perlu memeriksa spinnya, di mana boson Higgs adalah satu-satunya partikel yang memiliki spin nol. Dengan memeriksa data 2,5 kali lebih banyak, mereka menyimpulkan pada Maret 2013 bahwa memang beberapa jenis boson Higgs telah ditemukan. Next. Kemudian, para ilmuwan juga menganalisis berbagai saluran peluruhan, yaitu cara partikel ini meluruh menjadi partikel-partikel lain. Saluran utama yang diamati meliputi dua foton. Saluran ini memberikan sinyal yang sangat jelas pada detektor, sehingga menjadi indikator pertama yang kuat. Partikel spin 1 tidak dapat meluruh menjadi dua foton, sehingga hasil ini mendukung bahwa partikel baru tersebut memiliki spin nol seperti boson Higgs. Next. Kemudian yang kedua adalah 4 lepton. Dalam peluruhan ini, Higgs meluruh menjadi dua boson Z, salah satunya virtual, yang masing-masing kemudian meluruh menjadi dua lepton atau elektron atau muon. Saluran ini disebut juga golden channel, di mana karena presisi pengukurannya tinggi dan memberikan informasi detail tentang sifat partikel. Kemudian yang ketiga adalah saluran ini memperkuat bukti keberadaan partikel spin nol dan juga menunjukkan bahwa partikel baru ini berinteraksi dengan boson W dan juga Z sesuai prediksi model standar. Next. eh izin ini apakah masih bagiannya dari Nora? Kemudian selanjutnya adalah hadiah Nobel Fisika 2013 diberikan kepada Francois Englert dan juga Peter W. Higgs atas penemuan teoritis mekanisme yang berkontribusi pada pemahaman kita tentang asal-usul massa partikel subatom. Dan juga yang baru-baru ini dikonfirmasi melalui penemuan partikel fundamental yang diprediksi oleh eksperimen Atlas dan juga CMS di Large Hadron Collider atau SEM. Next. Baik, selanjutnya dampak dan masa depan riset Higgs. Next. Penemuan boson Higgs pada tahun 2012 memberikan konfirmasi eksperimental yang kuat terhadap model standar, khususnya terkait mekanisme pemberian massa melalui medan Higgs. Keberhasilan ini memperkuat validitas teori fisika partikel hingga skala energi tinggi dan menjadi landasan penting bagi penelitian lanjutan. Meskipun demikian, sejumlah pertanyaan fundamental masih belum terjawab. Keberadaan dark matter, masalah fine-tuning pada massa Higgs, serta kemungkinan adanya lebih dari satu jenis boson Higgs tetap menjadi fokus penelitian teoritis dan eksperimental. Berbagai model fisika di luar model standar telah diajukan untuk menjelaskan fenomena tersebut, namun belum ada bukti empiris yang konklusif. Next. Kemudian, untuk menjawab ketidakpastian tersebut, penelitian masa depan diarahkan pada peningkatan kapabilitas eksperimen. Program High Luminosity atau LHC bertujuan menghasilkan data yang lebih besar guna memungkinkan pengukuran sifat boson Higgs secara lebih presisi. Selain itu, rencana pembangunan Future Circular Collider dengan energi hingga 100 TeV diharapkan membuka peluang penemuan fisika baru, termasuk potensi penemuan boson Higgs tambahan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai struktur dasar materi dan dinamika alam semesta. Next.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata ataupun hal lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.